Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dengan tahqiq Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahumullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 68, poin 214. Halaman 68, poin 214. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wa qala Atha, berkata Atha, salah seorang ulama tabi'in rahimahullah ta'ala, ma'adzinallahu li sahibi bid'atin fi taubatin. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, sekali lagi salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan Allah tidak mengizinkan untuk pelaku kebid'ahan atau ahli bid'ah bertobat. Sekali lagi, Atha mengatakan Allah tidak memberikan taubat kepada pelaku kebid'ahan atau ahli bid'ah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ucapan Atha ini mirip dengan yang Rasul sabdakan, atau ucapan ini mungkin diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Kata para ulama, bukan berarti tidak ada ahli bid'ah yang taubat, namun jarang, sedikit sekali dari ahli bid'ah yang bertobat. Makanya ini yang menunjukkan bahayanya bid'ah itu lebih dahsyat dibandingkan bahaya maksiat. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa?
Karena kata Sufyan Ats-Tsauri, karena pelaku kebid'ahan itu tidak pernah merasa bersalah, susah untuk taubat. Berlainan dengan pelaku kemaksiatan, ada rasa salah dalam hati kecilnya, dia pun ingin bertobat. Dan sudah sering kita sampaikan, coba perhatikan, kalau ada maling atau begal ketangkap oleh aparat, dia mohon ampun, minta maaf. Tapi kalau teroris yang ketangkap, dia malah bangga, seolah-olah mujahid fisabilillah. Kenapa demikian? Karena teroris punya keyakinan dalam hatinya tentang perbuatan yang dia lakukan, meskipun itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atau kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, jihad mereka jihad yang bid'i, yang bid'ah, jihad ala khawarij. Sama-sama salah tapi beda. Maka jangan menyamakan atau menyamaratakan antara semua kesalahan. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang menyebarkan syubhat dengan mengatakan kan semua orang bisa salah. Itu kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun di dalamnya ada kebatilan. Ketika dibongkar kesesatan penyimpangannya, kemudian mengeluarkan statement tadi. Ini seperti ahlul kalam yang ucapannya sering mengandung al-haq wal batil. Hati-hati mengatakan tidak selalu dakwah tauhid mengajar kitab tauhid. Kita katakan ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Karena memang ada sababnya dia mengatakan seperti itu. Sebagaimana kelompok Khawarij mengatakan pada saat memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimat yang hak, namun di belakangnya ada kebatilan. Dan itu kebiasaan ahlul kalam. Multitafsir ucapannya. Ketika dibantah, dia mengatakan itu persepsi Anda. Ini sekali lagi ciri-ciri kelompok ahlul kalam. Makanya ulama salaf seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, as-salaf yakrahuna ilmal kalam listimali ala haqqin wa batil. Bahwasanya para ulama salaf dahulu membenci, melarang, mengharamkan ilmu kalam karena di dalamnya ada al-haq wal batil. Banyak orang yang tertipu. Dan Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sekali lagi ada oknum-oknum yang suka menyebarkan syubhat tadi. Ucapannya multitafsir. Ucapannya mengandung al-haq dan yang batil. Maka wajib untuk kita apa? Waspada. Semua orang bisa salah, iya betul. Tapi jangan samakan. Yang memang itu adalah ketergelinciran dan mana yang itu memang manhaj dan wataknya. Mana kesalahan dalam masalah al-usul dan mana yang bukan. Sekali lagi, kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ma'adzinallah li sahibi bid'ah fi taubah. Allah tidak mengizinkan taubat bagi pelaku kebid'ahan. Dalam artian seperti tadi, jarang pelaku kebid'ahan itu bertobat. Bagaimana dia mau bertobat sedangkan dia meyakini apa yang dia lakukan dari kebid'ahan itu adalah hak, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya, padahal yang mereka perbuat sesat menyesatkan.
diancam masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekali lagi, ini bahayanya al-bid'ah. Dan sekaligus ini tahdzir salaf dari bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Sekali lagi, ini hukum secara al-ghalib. Kebanyakan ahli bid'ah itu tidak bertobat. Ya. Ada yang tobat seperti Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau melewati 3 fase kehidupan berakidah. Pertama, beliau jatuh ke dalam lembah kelompok Al-Mu'tazilah. Sampai umur 40 tahunan beliau jadi pengikut kelompok Mu'tazilah karena terpengaruh dengan ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai. Kemudian beliau pindah ke fase yang kedua mengikuti ajaran Al-Kullabiyah. Ya, Abdullah bin Sa'id ibnu Kullab yang menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sebagian yang lain. Dan itulah akidah Asy'ariyah yang dipegang erat oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Namun Imam Abul Hasan Asy'ari sebetulnya di fase yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia, beliau bertobat kembali kepada kebenaran akidah salafus saleh, akidahnya ar-Rasul, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga imam 4, yaitu menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertuang dalam kitab beliau Al-Ibana an Usulid Diyana, demikian pula kitab beliau Risalah ila al-Tsaghar, demikian pula Maqalatu al-Islamin. Meskipun sebagian pengikut yang sekarang ini tidak mengakui keberadaan buku tersebut ataupun bersilat lidah. Namun sekali lagi, itulah akidah Imam Abul Hasan Asy'ari yang terakhir, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu untuk kita sampaikan di sini juga, ketika ada seorang ahli bid'ah dia bertobat, mungkin dia sebagai da'inya, maka harus tetap kita waspada. Jangan sampai kita tertipu. Karena bagaimanapun juga namanya orang yang baru bertobat, masih banyak pemikiran-pemikiran yang perlu untuk ditasfiyah. Maka jangan sembarangan baru tobat dari pengikut ahli bidah langsung disuruh ceramah di mana-mana. Hati-hati terkena sisa-sisa kebid'ahannya. Harus dia bertobat dengan taubata an-nasuha, mempelajari akidah manhaj salaf. Jangan disuruh langsung ceramah, harus betul-betul ditasfiyah terlebih dahulu. Ini sekali lagi yang perlu untuk kita pahami. Jarang ahli bid'ah yang bertobat illa man rahimahullah. Kemudian poin yang ke-215, wa qala Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam rahimahullah ta'ala, asyartun nasa wa kallamtu ahlal kalam. Aku sudah banyak berinteraksi dengan berbagai macam manusia. Aku juga pernah dialog dengan ahlul kalam. Fama ra'aitu qauman awsakha wasakhan wala akdzara qadaran wala ad'afa hujjatan wala ahmaqa minar rafidah. Tapi aku tidak pernah melihat sekelompok orang yang lebih kotor, yang lebih menjijikkan, yang lebih rapuh hujahnya dan lebih dungu daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Qatalahumullah. Ini ucapan para ulama as-salaf tentang Syiah Rafidah. Bahkan kata Asy-Sya'bi dari kalangan ulama salaf juga, beliau mengatakan seandainya Syiah Rafidah itu binatang, mereka itu seperti keledai. Artinya sebagai lambang kedunguan. Seandainya mereka itu burung, mereka ini burung gagak, burung yang keji, yang menjijikkan. Ini tahdzir ulama salaf terhadap kelompok Syiah
Ar-Rafidhah qatalahumullah. Karena ucapan mereka sangat kotor, ucapan mereka sangat menjijikkan, yang sangat kufur. Ya. Mereka yang sudah sering kita sampaikan, alhamdulillah juga kita sudah pernah mengkaji secara istilahnya kupas tuntas kesesatan dan kekafiran kelompok Syiah Rafidhah. Ya. Silakan didengarkan lagi rekaman kajian kita tentang Syiah Rafidhah tersebut. Ya, di antaranya mereka mengatakan Al-Quran sudah tidak murni lagi, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin cuma sepertiganya saja. Ya, karena kata mereka sebetulnya yang Allah turunkan kepada Jibril dan diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu ayatnya sebanyak 17.000. Sekarang cuma tinggal 6.000 sekian. Ya, naudzubillah min dzalik, ini kufur akbar. Ya. Kemudian juga mereka menuhankan imam-imam mereka atau yang dikenal dengan Imam 12. Ini semuanya termaktub dalam kitab-kitab induk mereka, seperti kitab Al-Kahfi karangan Al-Kulaini. Ya. Mereka mengatakan imam-imam mereka tahu semua ilmu, ya, yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apapun. Imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Naudzubillah min dzalik. Namun mereka melecehkan Allah dengan akidah badak mereka. Mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali sedikit saja. Mereka juga menuduh Rasul biang kerok perpecahan umat. Gara-gara Rasul, kata mereka, tidak menjelaskan al-khilafah setelah beliau. Bahkan mereka meyakini mereka punya imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat ataupun bahkan oleh Rasul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kesesatan, kekufuran mereka. Maka tidak aneh kalau para ulama salafus saleh sangat keras terhadap kelompok Syiah Rafidhah, bahkan mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kejahatan mereka berupa akidah dan juga berupa teror. Ya, mereka adalah kelompok teroris sebetulnya. Bagaimana mereka dahulu ketika memiliki daulah, ya, mereka terutama kelompok Syiah An-Nusairiyah Al-Batiniyah, mereka menumpahkan darah kaum muslimin ketika haji, ketika tawaf di Ka'bah, mereka bantai kaum muslimin. Kemudian jasad kaum muslimin tersebut yang mereka bantai, mereka buang di sumur Zam-Zam. Lebih kejam daripada PKI. Ya. Kemudian tokoh mereka yang waktu itu memimpin kekejaman dan kejahatan tersebut yang dikatakan Abu Thahir, namun kata Ibnu Katsir Abu Najis, dia menantang Allah. Aina Allah, di mana Allah? Ya. Ainal ababil, ya, di mana burung ababil, kata Abu Najis tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi harus kita yakini perbedaan antara Syiah Rafidhah dengan Islam ini seperti perbedaan antar Islam dengan agama-agama kafir yang lain, bahkan lebih dahsyat lagi. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah ta'ala, poin ke-216, wa dzukiratil ahwa inda Raqabata ibni Masqalah. Ada seorang ulama salaf yang bernama Raqabah ibni Masqalah, ketika disebutkan kelompok-kelompok sesat, maka beliau mengatakan, amar rafidhatu fa innahum ittakhadhu al-buhtana hujjatan. Adapun kelompok Syiah Rafidhah, maka mereka menjadikan kedustaan, kebohongan itu sebagai hujjah. Maka hati-hati dengan dai-dai yang terang-terangan berbohong di medsos. Sudah jelas ucapannya B, namun ketika dibantah ngeles.
Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah kelakuannya Syiah Rafidah qatalahumullah. Dinuhumul kadhib. Ya. Bahkan akdzabun nas Syiah Rafidah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa asyhada bizur minar Rafidah." Aku belum pernah mendapati kelompok hawa nafsu, kelompok ahli bidah yang lebih berdusta dibandingkan kelompok Syiah Rafidah. Secara umum ahlul bidah kadzabun, para pendusta. Hujah mereka al-kadzib. Ketika ahlul bidah tidak memiliki hujah melawan ahli sunnah, yang mereka buat adalah kedustaan, menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyebarkan gosip-gosip dusta. Ini kelakuan ahli bidah kalau sudah bangkrut hujah mereka. Mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan ahli sunnah atau yang membantah mereka. Itu kelakuan kelompok ahli bidah secara umum. Dan yang lebih kejam lagi, lebih jahat lagi, kelompok Syiah Ar-Rafidah. Yang lebih berdusta lagi, kelompok Syiah Rafidah. Mereka tidak segan-segan untuk berdusta atas nama Allah dan Rasul, atas nama Ahlul Bait. Maka jangan percaya dengan mereka. Mereka dajjalun kadzabun. Ya. Amar Rafidah fa innahum ittakhadul buhtan hujjah. Adapun Syiah Rafidah, mereka menjadikan kedustaan sebagai agama mereka. Bahkan mereka punya akidah taqiyah, yaitu an-nifaq, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ini akidah mereka at-taqiyah. Ya, sama dengan an-nifaq. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka orang-orang munafikun berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Naudzubillahi min dzalik. Ini Asy-Syiah Rafidah qatalahumullah sama dengan orang-orang al-munafiqun. Kemudian wa amar murji'ah fa'ala dinil muluk. Adapun kelompok al-murji'ah, mereka ini sesuai dengan agama raja-raja mereka. Al-murji'ah itu sudah pernah kita sampaikan, diambil dari kata-kata al-irja, artinya at-takhir, yaitu mereka mengeluarkan, mengakhirkan amal daripada al-iman. Mereka mengatakan iman itu hanya ucapan dan keyakinan. Atau ada yang mengatakan iman hanyalah ma'rifah, mengenal Allah. Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun. Dosa tidak mempengaruhi keimanan. Ini kelompok al-murji'ah. Mereka sesat, menyesatkan. Sekali lagi, ciri mereka mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu sempurna keimanannya. Mereka mengharamkan untuk mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini kelompok al-murji'ah. Kelompok murji'ah ketika memiliki keyakinan tersebut, mereka pun tidak mengingkari perbuatan raja atau pemimpin kaum muslimin yang berbuat maksiat, meskipun dalam hati. Dan ini harus kita cermat, teliti, dan berhati-hati. Hati-hati dari tuduhan kelompok haroka alil bidah khawarij yang menuduh salafiyin murji'ah, dikarenakan tidak mau demonstrasi, memprotes pemimpin di hadapan umum, menuduh salafiyin dengan murji'ah. Padahal sekali lagi, murji'ah meyakini dosa tidak mempengaruhi keimanan, sedangkan salafiyun mengatakan dosa mempengaruhi al-iman.
Al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Tapi bedanya Murji'ah dengan Salafiyin, As-Salafiyin, sekali lagi As-Salafiyin mengingkari perbuatan dosa maksiat dari siapapun, termasuk dari pemimpin kaum muslimin. Cuma mengingkarinya tidak sebagaimana kelompok Khawarij, terang-terangan di medsos misalnya, atau terang-terangan di hadapan umum. Salafiyin mengingkari namun dalam hati. Sebagaimana kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari perbuatan zalim dari pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana juga kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian untuk mengingkari kebatilan, kesesatan pemimpin di hati kalian. Kalau Murji'ah tidak mengingkari sama sekali. Mereka mengatakan dosa tidak mempengaruhi keimanan. Bahkan imannya orang-orang itu sempurna, kata Al-Murji'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan masih banyak perbedaan antara Murji'ah dengan dakwah Salafiyah. Akan tapi kelompok Khawarij menuduh Ahlussunnah sebagai Murji'ah dikarenakan tidak mau mengkafirkan pemimpin, tidak mau mendemo pemimpin yang zalim misalnya. Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyin, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Kita mengingkari kemaksiatan dari siapapun, namun dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak menasihati di hadapan umum, atau mengkritik pemimpin di medsos, atau mengkritik pemimpin dengan menukil ucapan tokoh masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika dibantah, mencela-mencela. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi perbedaan antara As-Salafiyin dengan Murji'ah. Dan alhamdulillah sudah sering kita sampaikan, dakwah Salafiyah bukan Murji'ah. Sudah kita pernah kaji dakwah Salafiyah, tentang dakwah Salafiyah bukan Murji'ah, dan sudah kita tulis makalah tentang hal ini. Silakan di murajaah lagi. Adapun yang dimaksud di sini oleh Imam Ibn Battah Al-Ghubari, adapun Murji'ah mereka mengikuti kesesatan, kezaliman pemimpin atau raja-raja mereka. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau mengikuti kezaliman, kesalahan dari siapapun. Tapi bagaimana cara meluruskan, menasihati? Ada caranya. Menasihati pemimpin diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh di hadapan umum, tidak boleh di medsos. Karena Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdih alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walak liyakhud biyadi fayakhlu abi. Ambil tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak wa illa qad adalladhi alaih. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka gugur kewajiban. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dan juga yang lainnya. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap Salafiyin, dakwah Salafiyah yang sejati. Tidak menasihati pemimpin di hadapan umum atau di medsos. Itu kelakuan kelompok Al-Khawarij. Dan Rasul juga mengatakan dalam Sahih Muslim, inna yusta'mal alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahui mereka dan kalian akan mengingkari perbuatan mereka. Faman angkara faqad bari. Barang siapa yang mengingkari, kata ulama salaf, ai biqalbi, dengan hatinya, maka dia telah terbebas dari kesalahan dan dosa. Walakin marradhiya wa taba. Namun yang berdosa yang ridha dengan kezalimannya, kesalahannya, dan mengikuti kesalahannya. Rasul membedakan antara dua keadaan. Yang mengingkari dalam hati itu sudah cukup, kata Rasulullah SAW. Namun yang berdosa, yang salah, itu yang mengikuti. Dan inilah akidahnya Murji'ah. Salafiyin, dakwah Salafiyah tidak seperti itu. Mengingkari namun sesuai dengan jalan yang disyariatkan Rasulullah SAW dan juga yang dicontohkan ulama as-salaf. Sekali lagi jangan gagal paham. Adapun Murji'ah, maka mereka di atas agama raja-raja mereka.
Wa amma Zaidiyatu fa ahsibu anna alladhi wada'a lahum ra'yahum imra'atun. Adapun kelompok Zaidiyah, salah satu sekte kelompok Syiah, aku mengira, kata Raqabah bin Masqalah, maka yang meletakkan akidah ajaran kelompok Zaidiyah adalah seorang perempuan karena kesesatannya dan karena kerusakannya. Salah satu akidah sesat kelompok Zaidiyah mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar wa Umar. Ya. Namun tidak sampai mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Ini secara umum. Syiah Zaidiyah ini yang paling ringan dari sekte-sekte Syiah. Sudah kita sampaikan secara global, Syiah itu terbagi menjadi 3. Syiah Batiniyah. Ini sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan mereka keluar dari al-Islam. Yang kedua, Syiah Rafidah. Ada sebagian ulama yang mengkafirkan mereka, ada pula yang tidak. Dan yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Ini tidak sampai ke derajat Rafidah ataupun Batiniyah, namun tetap mereka sesat dan menyesatkan. Dan Zaidiyah dulu banyak di negeri Yaman. Tapi sekarang sudah banyak bermetamorfosis, berubah menjadi Syiah Al-Hautsiyah Ar-Rafidah qatalahumullah, yang sampai sekarang berperang melawan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita doakan semoga Allah membinasakan Syiah Rafidah, Al-Hautsiyah, Nusairiyah di mana saja mereka berada. Sekali lagi, kelompok Syiah Zaidiyah yang meletakkan, kata Raqabah bin Masqalah, ajaran mereka adalah kelompok atau seorang wanita. Wa amal Mu'tazilatu fa wallahi ma kharajtu ila dai'ati biturqin wa halaltu biruknin fa dhanantu anni arji'u illa wa hum qad raja'u an ra'yihim. Adapun kelompok Mu'tazilah, maka demi Allah, tidaklah aku keluar ke kebunku atau ke ladangku, melewati beberapa jalan, dan tidaklah aku ingin untuk pulang kecuali mereka sudah berubah pikiran. Ini kelompok Mu'tazilah. Dan ini juga ciri kelompok Ahlul Bidah secara umum, yaitu pelin-pelan, mencela-menceli. Ya, baru kemarin melarang orang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, baru kemarin melarang orang untuk mengkritik pemimpin dalam umum, tidak taunya sudah berubah, menukil ucapan orang yang mengkritik pemimpin kaum muslimin. Dan itu berulang kali dilakukan, mencela-mencelinya, pelin-pelannya. Ini ciri-ciri ahli bidah, ahli al-kalam. Dan sudah kita sampaikan bagaimana kerasnya ucapan salaf tentang orang-orang yang mencela-menceli, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "I'lam anna ad-dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahidun." Ketahuilah kesesatan yang sebenar-benarnya, yaitu sikap mencela-menceli, sikap pelin-pelan. Ya, kata orang Jawa, isuk dele sore tempe. Ya. Dan kata beliau Hudzaifah bin Yaman mengatakan, iyyaka wa talawun fi dinillah, jangan mencela-menceli dalam urusan agama Allah, karena agama Allah itu satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Demikian pula ulama salaf seperti Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan, kanu yakrahuna talawun fid din. Dahulu para salaf saleh sangat membenci pelin-pelan, mencela-menceli dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita juga lewati ucapan salaf tentang hal ini, di antaranya di halaman 45 dan juga 44. Ciri ahli bidah, kata Amir bin Abdullah, mabtada'a rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yunkiruhu al-yauma. Tidaklah orang itu berbuat suatu kebid'ahan kecuali
besok dia akan mencela-mencela. Demikian pula Ibnu Aun mengatakan, idza ghalabal hawa 'alal qalbi istahsana ar-rajul ma kana yastakbihuhu. Apabila hawa nafsu sudah menguasai hati seseorang, maka dia akan mencela-mencela. Ya. Seperti misalnya menyeru untuk hanya membantah kelompok liberal, sekuler, dan sebagainya, meninggalkan alil bidah dari kelompok asufia, harokia, dan sebagainya. Kemudian kita bantah, baru mengatakan kita bantah semuanya. Agama mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ciri ahli al-bidah. Kata Raqabah bin Masqalah, ciri kelompok al-Mu'tazilah seperti tadi. Cepat berubah-ubah ajarannya, cepat berubah-ubah manhajnya. Karena agamanya, ajarannya dibangun di atas hawa nafsu, di atas akal semata. Ya. Seperti yang kita sampaikan, ini adalah ahli kalam. Ya, salah satu ahli kalam adalah kelompok al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah sekarang ini lebih cocok dengan kelompok liberal yang menuhankan akal. Agamanya dibangun di atas akal. Ya. Kalau akal manusia jadikan patokan, terus berubah. Karena akal manusia berbeda-beda. Sekarang akal ini punya pendapat A, besok kalah dengan pendapat B, ikut pendapat B. Demikian seterusnya. Tidak ada apa? Istiqrar. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wabil jumlati fathabatu wal istiqraru inda ahli sunnati wal hadith adha'af ma inda ahlil kalam. Kesimpulannya, konsistensi, keistiqomahan yang ada pada ahli sunnah dan ahli hadith itu berlipat-lipat ganda dibandingkan ahli al-kalam yang selalu berubah-ubah. Dan ini juga kelompok harokah, kelompok khawarij juga demikian. Sering juga berubah-ubah akidah dan manhajnya sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan sudah pernah kita sampaikan, dan juga pada saat yang lalu kita kajian di Roja, kita sampaikan 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Yang pertama at-tauhid, yang di situ ada kesesatan menafikan semua sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua al-adl, keadilan, yang di situ ada kesesatan mereka menolak, mengingkari takdir Allah. Allah nggak mentakdirkan perbuatan maksiat jelek manusia. Kemudian yang ketiga, mereka punya keyakinan fi manzilah baina manzilatain. Orang yang berbuat dosa besar tidak kafir, tidak mukmin, namun di suatu kedudukan di antara kedua kedudukan. Kemudian yang keempat, mereka punya akidah infadul wa'id, bahwasanya Allah wajib menghukum, menyiksa, mengadab pelaku dosa besar atau maksiat. Tidak ada ampun. Bahkan mereka meyakini kekal dalam neraka pelaku dosa besar tersebut. Semua ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para as-sahabah, para salafus saleh. Dan yang kelima, mereka punya akidah atau prinsip dasar al-amr bin ma'ruf wa nahy anil munkar, yang di situ ada keyakinan bolehnya memberontak terhadap pemimpin muslim. Ya, ini sekali lagi 5 prinsip dasar sesatnya kelompok al-Mu'tazilah. Yang intinya kelompok Mu'tazilah ini adalah ahlil kalam, yaitu menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata, akal sebagai landasan utama mereka. Kalaupun mereka pakai ayat, pakai hadis, itu hanya sampingan saja. Itu pun kalau sesuai dengan akal mereka. Ya, kemudian poin yang ke-217, waqala Talha ibnu Musarrif, berkata Talha bin Musarrif, laula anni ala wudu'in la akhbartukum bima taqul rafidah. Kata Talha bin Musarrif, seandainya aku tidak di atas keadaan berwudu,
atau seandainya aku belum berwudu, aku akan mengabarkan kepada kalian ucapan-ucapan akidah kelompok Syiah Rafidhah. Maksudnya ucapan kelompok Syiah Rafidhah ini sangat kotor, sangat menjijikkan. Beliau intinya tidak mau mengotori wudu beliau dengan menyampaikan ucapan-ucapan Syiah Rafidhah. Ini tujuannya untuk mentahdzir kaum muslimin dari kesesatan, kekafiran kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Bahkan beliau mengatakan, seandainya aku belum berwudu, aku akan sampaikan ucapan mereka. Namun aku sudah berwudu. Tidak sampai aku ingin mengotori wuduku dengan ucapan-ucapan Syiah Rafidhah yang sesat, menyesatkan, bahkan yang syirik, yang kufur besar. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari sinilah kita tahu perbedaan as-salaf dengan sebagian orang-orang sekarang dari tokoh-tokoh agama yang sok bijak, ingin untuk apa? Mendekatkan Syiah Rafidhah dengan ahlu sunnah wal jamaah, atau mengatakan Syiah Rafidhah itu salah satu mazhab dari mazhab fikih kaum muslimin, sama dengan mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Perbedaan antara kita dengan mereka itu perbedaan dalam masalah furu', cabang agama fikih saja. Kita katakan ini adalah ucapan yang dusta. Ulama salaf sangat tegas terhadap mereka, membongkar kedok kelompok Syiah Rafidhah, kesalahan mereka, penyimpangan mereka bukan dalam masalah furu', namun dalam masalah usul wal furu'. Perbedaan kita dengan mereka sebagaimana perbedaan antara Islam dengan agama-agama syirik dan kufur yang lainnya. Ya, kita cukup sekian. Kita lanjutkan dengan soal jawab kalau memang ada. Apakah boleh mendoakan seseorang dengan doa yang jelek karena riwayat perbuatannya kepada dakwah sunnah? Iya, boleh. Mendolimi pribadi orang saja boleh didoakan dengan kejelekan. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah dari doa orang yang terdolimi. Ini masalah pribadi, boleh mendoakan orang tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang juga dilakukan oleh para salafus saleh, seperti yang kita pernah sampaikan dari kisah kalau tidak salah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhuma. Ketika dia dituduh mengambil tanah seorang wanita, maka beliau pun mendoakan jelek sang wanita tersebut. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Kata sahabat tadi, ya Allah, butakan mata sang wanita tadi dan binasakan dia di dalam sumurnya sendiri. Dan Allah kabulkan doa sahabat tadi dengan membutakan sang wanita yang menuduh sahabat tadi merampas tanahnya, dan Allah matikan dia di dalam sumurnya. Dibutakan dahulu, kemudian sang wanita itu ketika berjalan di tanahnya masuk ke dalam sumur, mati dalam keadaan sekali lagi mendapatkan doa dari sahabat tadi yang mendoakan untuk Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya. Apalagi kalau orang-orang itu telah berbuat jahat, menyesatkan umat, berbuat zalim kepada dakwah sunnah. Nah, min babi aula. Bagaimana supaya kita jangan futur, bosan, merasa putus asa dalam menuntut ilmu agama Islam khususnya? Yang pertama, harus terus mengoreksi niat. Untuk apa kita belajar? Niat ini memiliki dampak yang luar biasa. Sebagaimana kata sebagian ulama as-salaf, kam min amalin saghirin yukabbirhu an-niyah.
Berapa banyak amalan yang kecil itu bisa besar karena niatnya. Maka terus jaga niat untuk kita bisa ikhlas mencari ridha Allah dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam thalabu al-ilmi. Karena ancaman bagi orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama ini sangat dahsyat. Rasul bersabda, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bi wajhallah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan untuk menggapai ridha Allah, namun kalau dia mencarinya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, dia tidak mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Maka terus kita koreksi niat kita, di antaranya tadi mengingat hadis Rasulullah SAW tadi yang mengancam orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Bahkan Rasul mengatakan, awalu man tus'ar bihimun nar thalatha. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama niatnya untuk dikatakan alim, belajar baca Al-Quran untuk dikatakan qori. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini penting terus mengoreksi niat. Yang kedua, cari teman-teman yang baik, yang soleh, yang di atas akidah salaf, di atas manhaj salaf, yang rajin belajar ilmu agama, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan jangan pernah mencicipi majlis-majlis ahli al-bidah. Ini nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Kita tahu sunnah, tahu akidah yang sahihah, kita pegang erat sampai mati. Jangan pernah berpaling sedikit pun kepada ahli bidah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah ucapan berikut ini? Jika ingin pintar maka harus belajar. Tidak mungkin ingin pintar tapi tidak belajar. Apakah dalam ucapan ini ada unsur menafikan takdir Allah ataukah perlu perincian dari maksud ucapan tersebut? Ini ucapan yang Rasul juga sampaikan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak salah sama sekali Rasul mengatakan demikian. Artinya dalam dunia ini ada sebab akibat. Meskipun semuanya dengan seizin takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi jawaban pertanyaan yang ketiga, bahwasanya seorang muslim, muslimah tetap wajib untuk berusaha. Tidak mungkin dia dapat ilmu tanpa belajar. Dan ini seperti yang Rasul sabdakan tadi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak mungkin orang itu paham agama tanpa belajar. Ini sunnatullah, ada hukum sebab akibat. Seperti nggak mungkin orang itu kenyang tanpa makan. Makanya dalam hadis Rasul katakan, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung, kata Rasul, terbang keluar dari sangkarnya, sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Rasul menggambarkan inilah tawakal yang sebenarnya. Yaitu apa? Ada usaha. Burung tersebut tidak berleha-leha di dalam sarangnya kemudian dapat makanan, tidak. Dia berusaha, dia keluar, terbang, mencari makan. Itulah tawakalnya orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, kata Rasul, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Tawakal harus dibarengi dengan usaha. Makanya Rasul juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah
Berantusiaslah dalam berusaha menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti di saat pandemi sekarang ini, semoga Allah menyelamatkan kita dari virus corona ini. Dan semoga Allah segera mengangkat musibah ini dari kita semuanya. Jangan mengatakan kalau sudah orang itu bertauhid, nggak perlu takut dengan virus corona. Ini orang yang kurang akalnya, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah mengatakan, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha saja itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Namun meninggalkan sebab atau usaha yang itu memang usaha yang dibenarkan, itu adalah bukti kekurangan akal orang tersebut. Harus ada apa? Usaha. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari virus corona, diantaranya dengan memakai masker misalnya, atau istilahnya 3M atau 5M. Ini salah satu usaha kita. Tetap dengan apa? Bertawakal, bersandar, bergantung kepada Allah, minta tolong, minta pelindungan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggabungkan antara tawakal, berdoa, minta pelindungan kepada Allah, dan juga apa? Ada usaha. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana bisa kelompok Murji'ah meyakini bahwa iman tidak berkurang dan bertambah, lalu bahwasanya dosa tidak mempengaruhi iman? Ucapan atau akidah kelompok Murji'ah yang sesat ini, sumber kesesatan mereka gagal paham. Dan itu secara umum, ahlul bidah itu kesesatannya sumbernya gagal paham. Di antaranya mereka kelompok Murji'ah ini, landasan ucapan mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Jadi tidak mungkin bisa berubah sama sekali. Tetap sempurna, nggak bisa berubah. Itu salah satu sumber kesesatan mereka. Mereka apa? Meyakini iman itu satu kesatuan, nggak mungkin bisa berubah sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang kelima atau pertanyaan yang kelima, apakah benar jika tidak menetapkan pelaku syirik akbar seperti penyembah kubur tanpa perincian itu bukan termasuk prinsip Ahlussunnah, melainkan seperti Murji'ah, karena Ahlussunnah menetapkan sesuai perilakunya, sedangkan urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Benarkah demikian? Menyikapi pelaku syirik besar, yang pertama harus kita paham dulu apa itu syirik besar. Silakan lihat ucapan para ulama, misalnya tentang pembatal-pembatal keislaman. Apa itu syirik besar misalnya? Kalau sudah tahu perbuatan ini, ucapan ini, keyakinan ini syirik besar, maka pindah kepada pelakunya. Ini kaidah secara umum. Apakah pelakunya itu keluar dari Islam ataukah tidak, bisa dikafirkan atau tidak, ini ada syarat-syaratnya. Dan yang berhak mengkafirkan orang tersebut para ulama atau hakim-hakim di pengadilan syariat, bukan sembarang orang. Ini masalah pelaku kesyirikan besar di dunia. Adapun urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Ahlussunnah memiliki kaidah-kaidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh yang berkaitan dengan hal ini. Dan kaidah kata para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kufur besar, syirik besar, langsung divonis kafir atau musyrik. Dan ini yang juga diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, idza kunna la nukafir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li adami man yunabbiuhum fa kaifa nukafir man lam yusyrik billah idalam yuhajir ilaina. Apabila kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menasihati mereka, bagaimana mungkin kita mengkafirkan yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak berhijrah kepada kami?
Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, perbuatannya kita katakan syirik, tapi orangnya tidak boleh langsung gegabah dikatakan musyrik, kafir, murtad. Apalagi urusan akhirat, tidak boleh sembarangan. Ahlussunnah mengatakan tidak boleh menvonis orang muslim masuk neraka misalnya, kecuali dengan dalil yang khusus. Kemudian pertanyaan ke-6, bolehkah kita divaksin dengan vaksin yang mengandung babi, ya Pak, AstraZeneca dan seterusnya? Kita alhamdulillah sudah banyak mendapatkan fatwa dari para ulama. Ini masalah kontemporer, serahkan kepada para ulama. Alhamdulillah para ulama pun membolehkan hal tersebut. Ya, apalagi dalam keadaan darurah. Nah, bagaimana ciri-ciri pakaian yang bertabarruj untuk wanita? Secara asal, tabarruj itu berhias ala jahiliyah, sebagaimana kata Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai wanita bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Di antara makna tabarruj yaitu menampakkan aurat wanita atau sebagian aurat mereka. Wanita semua tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya, maka selain itu wajib ditutupi. Jangan sampai memakai misalnya jilbab tapi sempit sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Jangan memakai jilbab namun istilahnya memajang istilahnya perhiasan yang layaknya untuk ditutup. Seperti misalnya dia punya gelang namun ditampakkan gelang tersebut di hadapan umum. Ya, atau sampai memakai kalung yang ditampak-tampakkan. Atau pakai jilbab namun tidak menutup semua aurat. Ini juga termasuk tabarruj ala jahiliyah. Atau pakai pakaian yang istilahnya gambar bunga mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki misalnya. Ini juga tidak selayaknya. Sekali lagi perlu untuk terus belajar, terutama bagi kaum wanita, bagaimana pakaian yang syar'i tersebut. Dan intinya kata para ulama, pakaian yang syar'i bagi wanita yang pertama tadi menutup semua aurat. Ya, meskipun ada khilaf tentang masalah cadar atau muka itu aurat atau tidak, namun intinya wallahu alam yang rajih semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau ditutup pun dengan cadar itu lebih afdol. Ya, meskipun sekali lagi ada ulama yang mengatakan itu wajib. Namun cadar tetap merupakan salah satu syariat Allah yang tidak boleh dilecehkan. Yang kedua, harus pakaian wanita itu lebar, tidak sempit, sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Rasul mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Aku atau ada dua penghuni api neraka yang belum pernah aku lihat. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Kata Imam Nawawi, di antara makna berpakaian namun telanjang, menutup sebagian aurat, tidak menutup yang lainnya. Atau tadi sempit sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Atau transparan sehingga terlihat naudzubillah min dzalik kulit tubuhnya. Ini juga termasuk yang diancam dengan neraka tadi. Makanya harus apa? Menutup semua aurat, lebar, tidak sempit, kemudian tidak transparan, dan tidak tasabuh dengan pakaian kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.